Bu. Sehat Bu Bet. Alhamdulillah sehat Bu. Itu Ibu mau rencana yang kemarin yang untuk wawancara untuk TGP kemarin untuk setelahnya kami belajar ya, Bu, tentang masalah pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Sesuai dengan Kemenko hari ini dan kita hari ini saya mungkin mewawancara Ibu. Mungkin Bu Cari pengalaman ya. Ya, cari pengalaman Bu, belajar dari tokoh kata ya kan yang sudah sebenarnya Ibu hubungan juga ini kan di kelas dengan pemimpin pembelajaran nanti Bu ya. Mungkin untuk pemimpin di yang lainnya. Nah, mungkin Bu seperti yang sampaikan kemarin di sini untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan etika atau kebijakan moral. Nah, seperti kita tahu itu kan mengambil etika tuh memang sulit ya Bu. Nah, mungkin pengalaman yang Ibu pernah pelajari itu kami coba gali Bu. Nah, mungkin kita mulai Bu. Oke. Mungkin Ibu selama ini selama menjadi kepala sekolah Ibu bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, apa itu dilema etika atau kebijakan moral Bu? Begini Bu Pit, sebetulnya kita berbagi pengalaman. Nah, sepanjang yang dialami di sekolah, memang permasalahan-permasalahan itu banyak. Apakah itu termasuk dilema etika atau kebijakan moral mungkin kan? Nah, dari sekian banyak permasalahan itu tentu kita harus identifikasi dulu satu persatu ya. Kita lihat dulu kejadiannya itu benar salahnya atau bagaimana keadaan dari permasalahan. Nah, setelah kita identifikasi tentu kita memang harus mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Nah, kita tidak bisa melibatkan kekeluargaan di situ atau bahkan perasaan kasihan dan segala macam kan? Nah, ini memang suatu hal yang sangat berat, tapi selama ini yang dilaksanakan memang kita pertimbangkan dari segala lini supaya yang diberi keputusan nanti umpamanya ini ada 2 orang guru kita yang mempunyai dilema umpamanya. Nah, yang satu jangan merasa dirugikan, yang satu jangan merasa anak kandung kan gitu kan. Nah, kita harus betul-betul mempertimbangkan. Kalau bisa untuk mempertimbangkan tentu kita harus ada melihat fakta atau mungkin bertanya ke kawan-kawannya yang lain permasalahannya ini kita menggali ya kan. Nah, baru nanti setelah kita dapatkan data-data yang akurat, yang realis, yang real, nah baru kita bisa memutuskan. Itu yang selama ini dilaksanakan. Nah, kalau umpamanya ada permasalahan yang lain, umpamanya kalau bisa diputuskan secara langsung bisa dilaksanakan. Berarti selanjutnya ada identifikasi dulu. Identifikasi dulu. Dia dilema etika atau kebijakan moral. Berarti ya dari yang selama ini Bu, dari kasus-kasus yang Ibu tangani, yang dilema etika itu berarti ada dia sama-sama benar kan Bu? Iya, sama-sama benar. Yang ini pertimbangan A dia benar juga, yang si B juga benar juga. Tapi bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk itu? Mungkin tentu kita harus cari yang paling benar ya. Yang paling benar. Yang paling benar berarti identifikasi Bu. Identifikasi. Kemudian yang prosedur apa yang Bu lakukan selama ini Bu, untuk dilema etika masyarakat Bu? Selain tadi identifikasi, kemudian menggali permasalahannya, mungkin mencari dari sumber-sumber yang lain mungkin ya Bu. Apalagi mungkin prosedurnya Bu? Mungkin kita bisa juga kita bisa studi kasus ya, studi kasus atau mungkin kita dalam mencari keputusan mungkin kita bisa belajar lagi dari dari kasus-kasus yang ada yang mungkin serupa. Artinya kita tentu mencari informasi sebanyak mungkin sebanyak mungkin supaya hasil keputusan kita itu memang betul-betul tepat. Jangan ada nanti
pihak yang merasa dirugikan. Iya, berarti ada skala prioritas mungkin Mungkin skala prioritas. Mungkin Bu, dari yang dilakukan itu yang paling Ibu rasa paling efektif yang mana? Rasanya yang paling efektif itu memang identifikasi Dulu Ibu. Identifikasi. Mulai dengan identifikasi. Baru nanti kita fakta-faktanya, fakta di lapangan, kemudian baru apa namanya ini. Kalau yang kita ambil tadi ada kita mencontoh studi kasus yang lain, atau mungkin apa tadi satu lagi itu kan kalau permasalahannya sudah semakin rumit ya, sudah belajar dari yang ada itu. Dari identifikasi kita tahu tingkatannya ini bagaimana kan. Nah kalau sudah yang terlalu rumit tentu kita perlu ada survei lagi mungkin kan, ada bertanya lagi ke teman sejawat mungkin. Di tokoh ya Bu. Tokoh. Itu nanti juga pernah kata tadi Bu ya. Iya. Mungkin dari itu Bu, tantangannya apa Bu dalam mengatasi kasus dilema etika itu? Harus diselesaikan. Tantangan yang Ibu rasakan apa? Sebetulnya kadang-kadang kasus itu ada yang kita tidak sampai hati. Iya, tidak kasihan ya Bu. Kita tidak sampai hati, tapi harus kita harus kita putuskan karena ada prioritas. Ada prioritas tadi kan. Harus kita putuskan, sementara mungkin ini ada kedekatan emosional umpamanya, atau ada kedekatan hubungan kekeluargaan kan, tapi memang harus kita putuskan hal yang seharusnya gitu kan. Memang itu lagi dilema ya Bu. Maka dikatakan dilema ya Bu. Kemudian Bu, dalam pengalaman kasus ini, apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menangani kasus tersebut, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat seperti itu? Biasanya memang itu Bu Bet, kita butuh identifikasi dulu. Memang butuh waktu. Kita tidak bisa ada permasalahan langsung kita spontan putuskan, tidak bisa kan, karena nanti kan menyangkut ini kebaikan-kebaikan yang lain ya. Ada pertimbangan lain. Jadi memang butuh waktu kita mungkin dengan identifikasi, dengan mencari fakta dan segala macam. Tapi tidak bisa langsung. Tapi kalau umpamanya rujukan moral ya, itu kan bisa kita berdasarkan peraturan, sudah ada undang-undang, salah mana yang salah sudah jelas diberi sanksi kan, yang benarnya yang kita ini kan, tidak dilema lagi. Ya, kemudian Bu, seperti Ibu bilang tadi ada mungkin bertanya kalau kasus sudah berat mungkin mungkin bertanya kepada seseorang, berarti Ibu karena juga butuh seorang tokoh ya Bu. Di samping seorang tokoh Bu, faktor apa lagi mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan dilema etika itu? Kalau umpamanya kita kan studi kasus yang ada umpamanya bisa kita lihat di mungkin di internet gitu. Belajar dari atau mungkin kadang-kadang kalau di dalam musyawarah kerja kepala sekolah kami juga membahas itu Bu. Jadi pengalaman kawan-kawan yang lain di sekolah lain juga bisa kita jadikan ini pedoman ya. Berarti kita kalau memang tadi bertahap-tahap, kalau masih ringan mungkin bisa langsung ya. Nanti kita kalau tidak mungkin ada langkah-langkah. Baik Bu, mungkin yang terakhirnya dari pembicaraan kita ini Bu, apa pembelajaran yang Ibu petik dari keputusan yang telah Ibu lakukan selama ini dalam masalah dilema etika ini? Ya, kalau bicara mengenai pengalaman, karena memang sudah sekian tahun menjadi kepala sekolah ya. Iya, memang sudah sering itu mengalami yang seperti itu. Tapi alhamdulillah hasil keputusannya karena memang sudah dipertimbangkan. Alhamdulillah dengan langkah tadi bisa diterima oleh kawan-kawan. Mungkin pembelajaran yang bisa diambil seperti apa? Pembelajarannya mungkin ini untuk mengambil suatu keputusan ya. Mengambil suatu keputusan kita perlu pertimbangan-pertimbangannya. Kita tidak bisa melibatkan emosional, tidak bisa melibatkan hubungan kekerabatan, tapi memang kita melihat secara fakta, secara nyatanya bagaimana. Jadi keputusan yang kita ambil itu memang harus betul-betul
pada tempatnya ya. Baik Ibu, terima kasih banyak pengalamannya, berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami, terutama mungkin bagi saya CGP, di samping CGP juga untuk dalam kelas, kemudian juga kami tugas kami CGP Ibu. Mudah-mudahan ini sangat membantu Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan sukses Bibit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak, seperti janji kemarin Pak minta waktu ke Bapak untuk mewawancara Bapak. Serangkaian dengan tugas CGP saya sekarang itu wawancara satu kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbeda bajikan. Dan salah satu kami tugas untuk mengawal sekolah Bapak yang kemarin. Mungkin kami itu belajar ya Pak ya. Belajar mungkin dari pengalaman yang telah Bapak lakukan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang bernilai dilema etika atau rujukan moral. Mungkin langsung saja ya Pak. Pak, mungkin Pak selama dari menjadi kepala sekolah, mungkin Pak bagaimana Bapak mengidentifikasi antara masalah yang bernilai dilema etika dengan rujukan moral Pak, bedakannya Pak. Di sini kita melihat dulu permasalahan sehingga dapat kita kategorikan mana yang bernilai kebajikan dan mana yang bernilai etika. Jadi itu kita cari dulu dari hal-hal yang kita temui di lapangan, sehingga baru kita dapat simpulkan ini merupakan yang bernilai kebajikan dan ini yang bernilai etika. Etika dan bukan moral ya Pak, berarti identifikasi dulu Pak ya. Berarti permasalahannya apakah masuk ke nanti ke dilema etika atau ke bukan moral. Kemudian Pak, ini kan kami bahas tentang dilema etika Pak yang menilai ini benar-benar. Masalahnya benar-benar yang kita pertimbangkan ini persoalannya benar dan benar. Benar dan benar. Kita memilih di posisinya di situ sulitnya, maka dikatakan dilema etika Pak ya. Sementara keputusan harus diambil. Kemudian selama menjadi kepala sekolah ini Pak, terutama untuk kasus-kasus yang benar-benar ini atau dilema etika ini, bagaimana Bapak mengambil keputusan? Dalam hal ini kalau kita mengkaji dulu yang pertama efek yang akan terjadi setelah kita memutuskan sesuatu itu harus kita keluarkan dan bahkan kita keluarkan semacam surat keputusan. Di sana kita akan mengkaji ada berefek dia kepada hal-hal yang besar atau tidak berefek. Di sini suatu contoh, siswa kita ada permasalahan. Suatu contoh di sini, permasalahan adalah siswa melawan ke guru. Ini kalau bagi kami atau bagi saya, kalau yang bermasalah seperti ini, siswa tersebut memang tidak ada kesempatan untuk sekolah di SMA ini, sehingga ini kan merupakan harga mati. Dengan catatan kita berikan solusi ke siswa itu, panggil orang tua, kemudian kita carikan sekolah kemana mereka harus pindah. Efeknya apa nanti? Kalau seandainya kita tetap di sini, dia tetap sekolah di sini juga, ini efek besarnya lebih banyak. Artinya efek buruknya itu akan lebih banyak dibandingkan dengan sebaliknya tadi. Jadi di sini kalau itu
memang pertama kita cari dulu setiap keputusan akan beresiko tidak 100% orang akan menerima ini. Namun kita lihat seberapa jauh, berapa persentasenya. Jadi seperti itulah kira-kira. Berarti istilahnya dari permasalahan yang Bapak bilang tadi, berarti itu seperti antara memilih kasihan dengan keadilan ya Pak. Keadilan, ya. Berarti kasihan atau keadilan. Berarti ada satu saat mungkin berarti harus memutuskan keadilan. Bagaimana nanti pengaruhnya ke rekan yang lain. Boleh juga jangka pendek juga jangka panjang ya Pak. Mungkin kalau dibiarkan ini nanti akan berefek yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Iya. Nanti mungkin itu diambil keputusannya Pak ya. Kemudian Pak, dari yang telah dilakukan, bagaimana langkah-langkah dan prosedur yang Bapak lakukan? Contohnya ada permasalahan seperti itu Pak. Kalau terjadi proses seperti itu, kita yang pertama dulu kita mulai dari apa permasalahannya. Kemudian kita tinjau pertama ke wali kelas, ke guru bersangkutan, ke wali kelas, terus ke guru BK, bimbingan konseling, lanjut ke guru ke kesiswaan atau wakil. Jadi dalam hal ini kita sudah mendapatkan data yang benar-benar, sebab kita akan mengeluarkan suatu keputusan yang akan berisiko. Seperti yang kita bilang, setiap keputusan pasti ada risiko. Tinggal lagi besar atau kecilnya. Jadi kita mulai dulu dari guru bidang studi, guru yang bersangkutan, kemudian ke guru BK, tinjau lagi dari guru BK, baru terus ke wakil, baru kita nanti ke meja kita. Dengan itu kita sarankan ke wakil dan guru BK memanggil orang tua. Panggil orang tua, dihadirkan orang tua di sini, diberikanlah semacam wejangan artian. Kemudian di sini juga harus kita tinjau lagi anak tersebut, apakah kali pertama dia berbuat salah, apakah sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan tidak bisa lagi. Nah, ke sana kita tinjau. Berarti dilihat dulu, dirunut lagi kembali Pak ya. Semuanya. Jadi alhamdulillah kalau guru BK, guru apa, jadi sudah punya dokumen-dokumen yang lengkap. Baru kita tidak ada di sana, kita ambil suatu keputusan yang resikonya itu pasti menyangkut ke kita di dalam. Jadi kita bikin semacam komitmen kita bersama, sehingga keputusan ini keputusan bersama. Sudah ya, sudah bersama. Berarti bukan keputusan sekolah-sekolah ya Pak? Bukan keputusan sekolah. Nah, kemudian tadi Pak bilang tadi kan mungkin contoh anak yang kasus anak tadi. Apakah ini kita dulu dari catatan BK? Apakah ini pertama yang udah beberapa kali? Nah, seandainya gini Pak, seandainya persoalannya dia yang pertama dia melakukan hal tersebut, kemudian dia berprestasi sepertinya Pak, kemudian juga dalam pemenuhan kebutuhan murid, mengutamakan murid Pak. Bagaimana kalau itu Pak? Seperti itu. Kalau siswa itu pertama ya, atau berprestasi pula gitu. Ya, itu udah jelas. Bahkan kita menyarankan kalau tidak bisa diselesaikan di bawah, suatu contoh tidak bisa diselesaikan oleh guru mata pelajaran oleh BK, kemudian kesiswaan juga tidak bisa menyelesaikan, kita yang menyelesaikan. Namun prosedur tadi seperti memanggil orang tua itu tetap dilaksanakan. Disinilah nanti kita membuat semacam komitmen bersama orang tua, adanya perjanjian tertulis, bahkan sampai ke materai. Perjanjian itu di atas materai. Kalau itu yang pertama. Bahkan kalau di sekolah ini besar kecilnya itu atau apanya itu kita tetap melihat apa efek yang ditimbulkan setelah putusan ini nanti dikeluarkan. Jadi memang artinya lebih kita meninjau, kalau ini kan sekolah besar, kita meninjau apa efek di kemudian harinya nanti. Jadi tidak kita ambilkan kalau dia pertama atau apa, lebih banyak rasanya di SMA 1 Bonjol itu rasanya lebih banyak untuk berpihak ke siswa, ke murid. Tapi kalau sudah di batas ambang itu kita memang tidak ada ampunnya, harus kita carikan sekolah yang lain. Lihat tadi seperti antara keadilan adalah kasihan, atau kemudian dengan
jangka pendek. Jadi Pak ya. Kemudian Pak, yang paling efektif dari berapa langkah-langkah dari masalah semua yang dilakukan atau mungkin ada yang telah terjadi dan keputusan yang telah Bapak ambil, yang paling efektif menurut Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Yang paling efektif menurut Bapak? Yang paling efektif. Ya. Yang paling efektif adalah seperti yang kita bilang tadi, tidak ada jalan lain. Kita mengidentifikasi masalah dulu. Itu sih. Mulai dari bawah, mulai dari guru mata pelajaran sampai ke seperti yang kita bilang BK, ini hanya jalan itu. Kemudian kita di ruang kita ini, di meja kita itu SOP, aturan-aturan semuanya itu sudah lengkap yang sudah ditandatangani oleh seluruh perangkat yang ada, kepala sekolah, wakil, kemudian komite. Jadi kita tidak ada dalam mengambil keputusan kita harus integritas yang tinggi, kita punya kekuatan yang tinggi. Kita lihatkan di sana karena seperti yang kita bilang, walaupun ini banyak permasalahan, tapi alhamdulillah selama ini alhamdulillah tidak beresiko, baik itu dari siswa itu sendiri, dari guru, dari wakil ataupun dari masyarakat. Alhamdulillah tidak ada masalah seperti ini ya. Kemudian tapi dari seperti dilema etika tadi Pak ya, Bapak bilang tadi kita mungkin tidak memuaskan semua pihak ya Pak ya. Ya. Kemudian apa tantangan Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak dalam kasus dilema etika? Tantangannya? Tantangan ke pribadi. Boleh pribadi Bapak atau mungkin di kelas sekolah atau mungkin menurut Bapak di sekolah Bapak seperti itu. Tantangan bagi pribadi, ini pribadi kita sebagai pimpinan, itu memang jatuhnya kekasihan, artinya kepada siswa. Bahkan kita mencoba bagaimana seandainya contoh siswa ini dipertanggungjawabkan oleh seorang guru, atau artinya bisakah guru itu mempertanggungjawabkan? Jadi masalahnya ini masalah batin hati ya Pak. Hati kita terkadang di sanalah timbul permasalahan kecil antara majelis guru, antara wakil, antara kita pribadi sebagai pimpinan. Karena terkadang kita hati nurani itu tetap satu. Yang kedua, sudah maksimalkah kita berbuat? Kita sebagai guru sudah maksimalkah kita? Sebagai wali kelas sudah maksimalkah kita? Sebagai wakil sudah maksimal? Di sana memang kadang-kadang bertolak belakang hati nurani dengan apa yang kita berikan kepada siswa. Keputusan harus diambil, sementara ada rasa kasihan, mungkin mempertanyakan diri kita juga Pak, evaluasi ya Pak. Tantangannya Pak. Karena kita menganggap begini, pendidikan ini atau guru ini belum maksimal. Satu lagi, kita berpendapat pendidikan itu, kalau pendidikan itu berhasil, kita anggaplah 99% atau 98%, tidak ada orang yang masuk neraka nanti, tidak ada gunanya polisi, tidak ada gunanya kejaksaan kalau pendidikan. Jadi artinya apa? Kita sebagai pendidik, satu-satunya untuk menyelamatkan kita di dunia dulu memang pendidikan. Pak. Karena sesuai dengan konsep pendidikan apa? Tentu merubah dari yang tidak baik ke yang baik, mengetahui. Jadi saat itu kita mengambil keputusan, kita tanya ke guru, sudah maksimal kah Bapak? Sudah maksimal Ibu? Sudah pernah melaksanakan kunjungan ke rumah? Jadi di sana kita bukan kita mencari-cari supaya siswa itu jangan diberikan hukuman, tapi sudah maksimal kan? Jadi mungkin berarti konsep pelayan bagi murid Pak ya, walaupun selain kita ada murid bermasalah, kita harus mungkin beri sanksi atau apa, berarti kita juga mempertanyakan diri kita maksimal kan, kita membina yang bersangkutan ya Pak. Jadi pendidikan itu yang Pak. Kita tambahkan satu lagi, bahwasanya menghukum anak itu sudah diambang batas, nggak bisa lagi. Kalau tidak bisa pembinaan lagi baru setelah itu Pak ya. Baru bisa. Selagi bisa dibina, terus bina. Kita guru tidak boleh puas ya Pak. Enggak pernah, pokoknya yang namanya guru kalau dapat ya terus. Kenapa?
Sudah pernahkah kita menggosok bahunya begini seperti ini? Kita tahu anak-anak kita SMA itu masih dalam tahap remaja yang perlu jangan dibunuh karakternya itu. Sehingga nanti akan terjadi siswa-siswa itu tidak bisa kita pungkiri. Siswa itu dengan mata pelajaran ini senang, dengan ini senang, dengan ini senang, dengan ini tidak. Tergantung lagi kita membawakannya di dalam kelas. Itulah yang Bapak coba untuk menjelaskannya sebelum keputusan tadi diambil. Berarti terus mengkaji juga di diri kita ya. Terpenuhkah kebutuhan murid, bisakah kita istilahnya memenuhi gaya murid seperti Bapak bilang tadi ya, seperti itu Pak ya. Kemudian Pak, dari semua permasalahan itu yang terjadi, apakah Bapak biasanya menyelesaikan di tempat atau punya jadwal tertentu Pak? Tergantung kepada apa permasalahannya. Kalau masalahnya itu memang berat, kita butuh waktu misalnya 1 hari atau bahkan 2 hari. Mengapa? Sebab intelijensi kita untuk memecahkan permasalahan yang seberat itu. Suatu contoh, kita keluarkan siswa, kita akan carikan tempat dia belajar. Itu tidak mudah. Jadi memang Bapak wali murid kita jelaskan hari itu ayo kita bertemu, datang ke sekolah. Artinya apa? Kita sebagai pimpinan di saat beberapa waktu ke depan kita bisa berpikir lagi. Jadi artinya apa? Kadang-kadang keputusan awal itu belum tentu bagus. Jadi kita butuh satu contoh 2 hari ke depan. Sekarang hari Jumat. Yuk hari Senin aja lah kita putuskan. Dengan catatan ini tidak berisiko bagi anak. Tetapi misalnya permasalahan ini adalah permasalahan antar anak didik. Suatu contoh perkelahian segala macam, itu saat itu juga selesai tuntas. Bahkan tidak boleh permasalahan itu dibawa keluar dari lokasi sekolah. Pokoknya 1 hari itu dapat, 1 hari itu selesai di sekolah. Dengan berjabat tangan dengan bagaimana kita dengan siswa sama siswa. Tapi kalau masalah pribadi itu harus kita pikirkan lagi. Artinya tergantung permasalahannya Tergantung Pak. Bisa jadi mungkin tutup langsung atau mungkin perlu jadwal. Tapi kalau seperti yang kita bilang, yang terlalu berbahaya seperti perkelahian, adakah siswa berkelahi? Mungkin saja ada. Mungkin nggak ada yang berbeda pendapat. Jangan sampai dia melangkah keluar lokasi sekolah. Sebab efek akan banyak nanti. Iya Pak. Nanti akan di luar ya Pak ya, seperti itu ya. Berkembang masalahnya Pak ya. Selanjutnya Pak, dalam Bapak mengambil keputusan di 5 ITK ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam menyelesaikan masalah ini Pak? Etika. Ya, dalam menerima etika ini. Kalau itu kan kita bilang, kita kalau secara pas setiap ada permasalahan itu para wakil kita kumpulkan. Jadi seperti yang kita bilang, keputusan itu keputusan bersama. Tetapi kalau untuk yang bermasalah kedinasan itu bahkan kita mencoba, itu adalah perintah, itu adalah instruksi, itu adalah edaran kepala sekolah. Itu masalah dinas. Kalau kedinasan memang kita selayaknya seperti seseorang yang sudah diberikan kepercayaan penuh, kita nakodanya, kitalah yang menyetel sekolah ini. Betul-betul tidak ada unsur lain, baik itu unsur dari luar komite, dari wali murid, dari ini. Kalau dalam kedinasan putus, karena kita sudah dipercaya oleh pejabat yang lebih tinggi untuk menyatakan mereka percaya di sini kita kepala sekolahnya. Jadi tergantung, makanya kita lihat permasalahannya. Tapi kalau masalah murid, kita tidak berani mencoba, itu adalah keputusan saya pribadi.
bersama. Harus bersama. Ada faktor-faktornya yang mempengaruhi Pak ya. Kemudian Pak, dari yang telah Bapak sampaikan itu, dari pendidikan masalah telah Bapak selesaikan, mungkin pembelajaran yang dapat Bapak petik yang bisa Bapak bagi ke kami. Oh, kita berharap karena dunia pendidikan ini seperti yang kita bilang kemarin, tamu memang banyak di sinilah. Terkadang sekolah ini satu hari itu tamu aja yang berganti. Jadi kita dapat pengalaman-pengalaman tertentu dari tamu. Di sana kita juga dapat suatu contoh seperti dunia pendidikan itu seperti yang kita bilang, kita berusaha terus. Tidak ada kata-kata lelah, tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata tidak percaya diri bisa merubah sekolah, merubah wajah sekolah, merubah karakter anak didik, merubah semuanya. Jadi mungkin entah suatu hal yang positif di diri kita, yang ke tengah itu adalah kepercayaan diri yang sangat tinggi di bidang apapun. Optimisme itu memang seorang kepala sekolah atau pimpinan itu harus dilaksanakan. Tanpa kita merasa optimis ini akan berhasil, maka sesuatu yang akan kita putuskan, yang akan kita robah itu nanti tidak akan berhasil. Jadi pesan Bapak, mantapkanlah integritas di dalam diri, mantapkanlah bahwasanya kita itu optimis, percaya diri apapun. Kemudian yang selanjutnya, setiap ada keputusan dari atasan, Bapak selalu optimis ini terlaksana. Jadi dalam artian apa? Tidak akan terjadi kalau begini seperti ini, kalau begini seperti ini. Apapun keputusan, karena sesuai dengan Undang-Undang ASN yang nomor 2-nya kalau tidak salah Bapak itu adalah wajib menjalankan segala keputusan pimpinan. Itu Bapak pegang satu. Jadi artinya guru, wakil, atau Bapak sebagai kepala sekolah, siapa pimpinan? Kalau ada surat, wajib melaksanakan keputusan yang diambil oleh pimpinan. Jadi kita tidak memberikan alasan, Pak, seperti ini. Jadi yang ke tengah itu percaya diri. Berarti itu kalau kedinasannya Pak, kalau tugas sudah tupoksi kita berarti ada batasan seperti itu Pak ya. Berarti istilahnya pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat ya Pak ya. Memang kepala sekolah intimidasi segala macam ya Pak. Tidak ada, kita tidak bisa diintimidasi, kita tidak bisa, apalagi pihak luar. Iya. Itu paling tidak bisa. Ya, artinya kita perlihatkanlah dengan bukti kerja nyata kita. Kalau sudah kita dapatkan bukti kerja nyata kita, semuanya akan lancar semuanya. Ya, demi kebutuhan murid ya Pak. Dari kebutuhan murid semuanya ya Pak. Untuk pendapat pimpinan-pimpinan itu tentu akan berbeda. Namun di sisi kita sebagai pimpinan di SMA 1 Bonjol lebih mengetengahkan rasa optimisme dalam melaksanakan tugas di sekolah, karena percaya diri yang kuat bahwasanya SMA 1 Bonjol dapat berubah. Kemudian Pak, yang tadi mungkin dari dalam mengambil keputusan dari IDK ini Pak, apa rencana Bapak ke depan dalam pengambilan keputusan yang berunsur 5 IDK ini? Rencana Bapak ke depan, kemudian juga mana Bapak mengukur efektivitas pengambilan keputusan Bapak, keputusan yang Bapak ambil itu sudah efektif menurut Bapak. Suatu contoh? Contohkan dari persoalan anak tadi, ya. Antara anak yang berkelahi itu, apakah dia akan dikeluarkan dulu atau bukan dengan hak dia belajar seperti itu kan dari etika Pak. Jadi itu yang pertama, kami akan selalu berbenah supaya tidak terjadi itu. Namun kalau terjadi juga tentu kesana lah kita merujuk lagi. Itulah langkah-langkah yang kita jalankan. Namun untuk antisipasi ke depan
kita harus ke majelis guru seluruhnya, kita harus menyadari tupoksi kita masing-masing kepada majelis guru, kepada karyawan, kepada wakil kepala sekolah. Jadi jelaskan lagi apa tupoksi kita sebagai wakil, apa tupoksi kita sebagai guru, sehingga hal ini berpeluang terjadinya itu sangat kecil sekali. Jadi itulah ke depan, semoga kita di SMA 1 Bonjol dapat memahami betul-betul apa tupoksi masing-masing dari individu kita. Nah, itu langkah untuk ke depan. Kemudian Pak, satu terakhir Pak, dalam sekarang kan untuk kurikulum sekarang kan Merdeka Belajar, itu istilahnya yang utama adalah murid, memenuhi kebutuhan murid. Kira-kira apakah dikatakan kita sebagai guru adalah hamba atau pelayan bagi murid Pak ya. Dalam kasus dilema etika ini seperti tadi sudah Bapak jelaskan juga, untuk penegasan terakhir Pak, bagaimana kita memilih kebutuhan murid ini, muridnya, masa depan murid segala macam dengan aturan yang ada di sekolah seperti itu Pak. Jadi kalau kita melihat seperti yang tadi, harus ada pendekatan secara persuasif. Pendekatan-pendekatan harus dilakukan lagi oleh baik itu kepala sekolah terhadap guru, terhadap murid, terhadap murid ke guru, karena kita tidak lepas dari usia tadi, usia SMA, SMK, SLB itu usia berubahnya manusia, mencari identitasnya, karena senakal apapun siswa, kalau menurut pribadi kita, kalau dilakukan pendekatan yang maksimal, dia akan berubah. Karena ini adalah masa terakhir kemana siswa kita, termasuk mencari apa minat, apa bakat siswa. Jadi kembali ke pimpinan, kita harus memahami betul apa tugas kita sebagai ASN untuk di SMA 1 Bonjol. Kalau sudah kita pahami betul, kita yakin permasalahan-permasalahan itu akan berkurang. Jadi kembalikan ke diri guru masing-masing. Bapak dalam hal ini tidak akan menilai siswa SMA 1 Bonjol nakal, siswa SMA 1 Bonjol seperti ini. Sampai di mana kita kembalikan kita sebagai guru, kembalikan kita sebagai pimpinan kepala sekolah. Adakah diperhatikan guru? Adakah diperhatikan siswa? Bahkan jam datang atau segala macam, kita sebagai pimpinan itu harus kita kaji. Kalau kita menerapkan di sini, alhamdulillah, yang datang pertama itu harus kepala sekolah, baru guru, baru siswa. Jadi contoh ya Pak. Jadi bukan siswa yang datang dulu, yang datang di gerbang itu dulu, masuk ke ruangan, ke lokasi, kepala sekolah. Sudah kepala sekolah, cobalah tanpa kita menyapa atau lupa kita menyapa, berdiri di depan gerbang, itu maknanya lebih besar oleh guru, oleh siswa. Asal berdiri aja kepala sekolah, berdiri yang baik dah. Nah, siswa lewat itu sudah merupakan perubahan yang bagus. Tanpa harus berkata-kata. Hanya salam dah. Besok anak ini akan merasa malu, merasa apalah segala macam. Jadi semuanya itu kembali ke kita sebagai pendidik. Kita memberikan yang terbaik dulu kepada orang lain. Artinya dari yang Pak sampaikan, berarti kita tidak boleh menjudge murid ya Pak. Tidak boleh. Termasuk kepala sekolah juga tidak boleh menjudge gurunya. Tidak Gurunya boleh. gini gitu. Kemudian evaluasi dulu ke diri kita, udah pelayan kita sejauh apa ya Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak, banyak pengalaman yang diberikan kepada kami, itu sangat berharga sekali dalam membantu CPDP juga mungkin untuk saya pribadi, dan baik dalam pemimpin pembelajaran di kelas dan saat ini, atau mungkin di saat-saat lain mungkin di bagian dan di pemimpin Pak. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya dan berbaginya Pak.
Waalaikumsalam. Ya. Oke. Ya. Pak, ini Pak, seperti janji kita kemarin Pak ya, punya berencana kami ada tugas dari CGP, untuk mewawancara 2 orang sampai 3 orang kepala sekolah Pak tentang pengambilan keputusan atau nilai kebajikan Pak. Itu yang hubungan dengan dilema etika pendidikan moral. Mungkin seluruh panduannya, mungkin kami saya sebagai CGP mungkin belajar dari Bapak sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan tersulit yang dilema etika. Mungkin menimba pengalaman lah. Mungkin Bapak pernah mengalami persoalan yang bagaimana dilema etika dan pendidikan moral Pak. Jadi Bapak mungkin bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral Pak. Oke, terima kasih Bu Fitra Wenda sebagai CGP angkatan Tujuh. ke-7. 5 Pak, maaf. Angkatan ke-5. Tapi yang pertama di bersama. Alhamdulillah, mungkin sebagai program CGP tentunya kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang hari ini tentang penanganan atau pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, ini memang satu kebijakan ya, satu kebijakan nanti yang harus diambil oleh siapapun ataupun pimpinan nanti, di mana ada 2 permasalahan yang kedua-duanya benar. Nah, memang ini agak sulit. Nah, ini memang perlu strategi yang lebih kuat untuk mengambil keputusan sehingga nanti menghasilkan keputusan yang bisa menyenangkan pada orang-orang yang permasalahannya itu sama-sama benar. Nah, nanti berbeda kalau nanti rujukan moral. Ini jelas bukan keputusan itu yang sesuai dengan kaidah atau peraturan yang ada. Kita coba nanti untuk mengambil keputusan dari pengalaman ini, tentu kita perlu identifikasi permasalahan yang sama-sama benar itu. Tentu kita lihat mana yang paling benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang normatif. Nah, sehingga nanti baru kita bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya untuk mengambil keputusan. Kemudian Pak, setelah kita bisa dapat bedakan dari antara dilema etika dan pendidikan moral tadi kata Bapak kan, kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Pak? Memang kasus-kasus yang tadi Pak kita benar Bapak saya dengan identifikasi ya Pak. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa yang Bapak lakukan? Oke, kita coba beberapa langkah yang mungkin bisa diterapkan. Yang pertama tentu kita mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan itu apa? Ya. Kita menjaring masalah, apakah itu berhubungan dengan moral, etika, sopan santun. Nah, yang kedua mungkin kita bisa menentukan siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat. Berikut kita kumpulkan fakta dan data yang relevan dengan permasalahan yang untuk kita ambil keputusannya, kebijakannya. Berikutnya itu kita butuh data yang lengkap, data yang detail, sehingga nanti tidak merugikan yang lainnya. Berikut melakukan pengujian benar salah. Mungkin nanti ada nama uji legal, apakah nanti dari aspek hukum ataupun dari kode etik. Berikut juga kita bisa lakukan dengan pengujian paradigma benar-benar. Nah, mungkin nanti kita lihat apakah itu berhubungan dengan individu ataupun di kelompok atau masyarakat. Mungkin ada hubungan dengan keadilan atau rasa kasihan. Itu kan masalah waktunya, jangka pendek atau jangka panjang. Mungkin juga nanti ada faktor lain, ada yang kebenaran, ada kesetiaan, yang bisa nanti kita buat untuk bahan pengambil keputusan. Kemudian dari hal yang itu Pak, yang paling dianggap paling efektif gimana untuk penyelesaian kasus dilema etika itu apa Pak?
yang paling efektif dari beberapa hal itu yang Bapak lakukan, yang Bapak rasa paling efektif untuk menyelesaikan persoalan dilematika ini? Nah, kalau yang paling efektif itu kita lihat dulu apa permasalahan dilematikanya dengan mengidentifikasi. Nanti kita juga butuh semacam kolaborasi dengan orang-orang yang berpengalaman. Jadi ada tokoh ya Pak, Ada ada tokoh yang kita libatkan. Ada yang kita libatkan orang-orang yang sudah berpengalaman lah, Iya Pak. yang punya kapasitas dalam pengambilan keputusan untuk masalah dilematika. Kemudian dalam persoalan menghadapi dilematika ini Pak, dan apa tantangan Pak dalam keputusan ini Pak bagi Bapak? Tantangan yang pasti itu adalah ada pihak yang kurang puas atau kurang mendapatkan prioritas terhadap keputusan yang kita ambil. Mungkin itu yang paling besar tantangannya. Iya. Makanya sekarang dilema Dilema ya Pak. Iya, Dilema bagi kita ya Pak. mungkin nanti ada yang tidak mendapat prioritas, merasa rugi dengan keputusan yang kita ambil. Walaupun kedua-duanya itu benar ya, tapi harus ada yang kita ambil prioritaskan ya Bapak. Kemudian dalam penyelesaian masalah itu Pak, apakah mungkin Bapak punya jadwal tertentu dalam penyelesaian problematika ini, atau mungkin langsung menyelesaikan di tempat atau seperti apa? Ya, kalau ada masalah sebaiknya kita langsung ambil di tempat ya. Artinya saat itu juga kalau bisa. Tapi nanti kalau masih terkendala, mungkin ada komplain dari yang lain, tentunya kita buat jadwal. Sesuai dengan kasusnya Pak ya. Iya. Kemudian dalam penanganan kasus ini, seperti Bapak bilang tadi, mungkin ada tokoh ya, mungkin di samping seorang tokoh atau mungkin teman untuk berkolaborasi, apa faktor-faktor yang lain mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam menyelesaikan problematika ini? Jadi selain dari kolaborasi tadi, kita tentu dengan melihat referensi-referensi atau dari buku-buku tokoh-tokoh yang terbiasa itu yang sukses ya, sukses. Seperti itu dari buku-buku referensi. Kemudian Pak, dari sepanjang yang Bapak sampaikan itu memang dilematika itu memang putusan yang sulit ya Pak, karena memang makanya jadi dilema. Kemudian dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari yang bisa kami ambil dari Pak? Oke, terima kasih. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari tadi, tentu yang pertama kita perlu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Mengenali dan nanti juga kita mengidentifikasinya. Tentu adanya data dan fakta-fakta yang mendukung dan tentu yang paling penting itu adalah perlunya kolaborasi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, terutama dengan bagaimana kita bisa melihat referensi dari buku tentang tokoh-tokoh yang sudah sukses dalam menangani atau dalam mengambil keputusan dari kita. Kemudian Pak, dalam ini kan sekarang kurikulum kita kan merdeka belajar Pak ya. Dasarnya semua adalah kebutuhan murid. Mungkin dalam pengambilan keputusan itu, dalam pemenuhan kebutuhan murid Pak, contohnya kami pengalaman itu ada kasus murid yang berkasus, maka dia melanggar aturan itu bagaimana? Dia melanggar aturan, cuman selama ini mungkin tidak ada masalah satu kali dia mungkin melanggar aturan sekolah itu bagaimana? Oke, memang itu termasuk permasalahan dilematika juga. Dilematika di mana dari strategi mungkin anak itu harus mendapatkan perlakuan di sekolah itu yang sebaik mungkin. Di strategi mungkin ada aturan yang dilanggar. Tentunya kita perlu ini melihat secara detail. Itu satu kepentingan bisa terlaksana
tanpa merugikan kepentingan yang lain. Tentu ada solusi berikutnya. Tentu kita lihat apa masalahnya, itu kita carikan solusi yang terbaik nanti sehingga siswa kita ini bisa berhasil, bisa sukses dalam kegiatan menuntut ilmu. Ya, Pak, mungkin dari wawancara kita, mungkin istilahnya Pak ya, mungkin bagi saya yang juga dapat pelajaran bahwa semuanya dari Bapak itu bahwa saya dapat pengambilan keputusan itu walaupun sulit, pasti sekarang harus ada yang kita prioritaskan Bapak. Iya. Kemudian jelas, walaupun jelas benar, mungkin pembelajaran bagi kami sebagai CGP untuk mengambil keputusan walaupun nanti di dalam kelas ya Pak, walaupun Bapak sudah di dalam pimpinan sekolah, kami pimpinan di dalam pembelajaran. Pak, terima kasih banyak Pak berbagi pengalamannya. Oke. Mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala dari SMK Negeri 1 Simpangan Almaty. Mengenai CGP khususnya dari guru-guru kita yang ada di SMK Negeri 1 Simpangan Almaty, Bu Fitra Lona yang sudah lulus CGP-nya di tahun ini. Sebagai pesan, mudah-mudahan Ibu Fitra Lona bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sampai tuntas nanti. Di samping itu mungkin Bu Fitra Lona bisa belajar lagi lebih giat karena ini adalah awal dari karir dari Bu Fitra Lona. Nah, Bu Fitra Lona jangan lupa nanti tingkatkan lagi semangat belajarnya. Mudah-mudahan berhasil suatu saat nanti. Bu Fitra Lona menggantikan Ibu sebagai kepala sekolah mungkin ya, atau mungkin di sekolah lain. Yang penting Bu Fitra Lona bisa mengaplikasikan ilmunya di sekolah ini, kemudian mungkin suatu saat nanti di sekolah lain. Sukses selalu Bu Fitra Lona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardanis Darasan, Kepala SMA Negeri 1 Bonjol. Pada saat ini berharap kepada khususnya calon guru penggerak. Semoga apa yang sudah diamanahkan menjadi guru penggerak, semoga kedepannya akan betul-betul terlaksana kegiatan ini. Karena mengingat kurikulum kita sudah berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kepada guru CGP kita berharap semoga semangat terus, karena sesuai dengan edaran dari Menteri bahwasanya guru-guru penggerak merupakan guru-guru yang berpeluang untuk menjadi seorang kepala sekolah. Jadi dalam hal ini kita berharap kepada guru penggerak semoga punya motivasi dan punya keinginan yang besar. Jangan hanya
sebagai guru penggerak saja. Namun kedepannya akan dapat berbuat lagi, yakni tujuan kita terfokus kepada guru penggerak, namun tujuan akhirnya adalah kita akan menjadi pimpinan di suatu saat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk rekan-rekan calon guru penggerak, mudah-mudahan adanya kolaborasi dengan semua pihak. Mudah-mudahan program TGP-nya itu sukses dan mendapatkan yang terbaik. Sukses.